الله بن سعد السمير سلوك مشايخهم ومن انتسب إليهم جميعا وتغشاهم ورحمه ويعود علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والمنفعات في الدين والآخرة ونحن نتعلم ما تعلمت ذكرت ذكرنا فعل انتفاع حتى نصل كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى دل الخير اتباع إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى على هذه النيات كل نية صالحة جامعة من جاه النبي وآل النبي سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد والآل أما بعد. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah ila anqal faslun arkanul iman sittah. Sebelumnya kita telah membahas tentang muqaddimah dari basmalah, hamdalah, shallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arkanul Islam. Kemudian sekarang masuk ke dalam pembahasan baru, fasal baru tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Artinya bagian-bagian yang tidak akan terwujud itu isi kandungan iman kecuali dengan hal-hal tersebut. Yang ada 6 ini. Ini apa arti daripada iman itu? Iman secara bahasa at-tasdiq, ini meyakini, percaya. Secara syarak gak hanya percaya, akan tapi harus adanya tunduk terhadap kebenaran yang dia percayai tadi. Di sini syarak menjelaskan iman itu iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurati annahum min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iman itu secara syarak iqbalul qalb. Ini percaya, yakin, hati menerima. Tapi tidak hanya ini, harus id'an, tunduk. Hati itu harus tunduk dengan kebenaran tersebut. Kenapa harus tunduk? Karena berapa banyak orang yang di masa Nabi SAW ketika ditanya, apakah kalian pernah menyangka bahwasanya Nabi itu pernah bohong? Jelis. Apakah pernah kalian menyangka bahwasanya Nabi itu bohong? Mereka pasti mengatakan tidak. Banyak daripada pendeta-pendeta Yahudi atau sebagian dari pendeta Nasrani itu di zaman Nabi, ketika ditanya, mereka menjawab, saya tidak pernah mendapati Nabi SAW bohong. Akan tapi mereka tidak tunduk kepada kebenarannya tadi. Makanya nggak disebut iman. Mereka percaya bahwa Nabi itu tidak bohong, tapi mereka tidak mau tunduk terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini iman itu hati menerima dan tunduknya hati tersebut terhadap apapun yang diketahui secara darurah bahwasanya itu adalah termasuk agama Nabi SAW. Semua hal, perkara-perkara yang memang pasti semuanya tahu. Kenapa kok semuanya tahu? Ya, karena ajaran tersebut datang dari Nabi, kemudian diterima oleh banyak sekali
perawi setelahnya, sahabatnya Nabi, kemudian diterima juga di generasi selanjutnya dengan jumlah yang begitu banyak sehingga sampai kepada kita, kita bisa pastikan itu adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu keimanan kita. Adapun ada perkara-perkara yang itu datang dari Nabi, tapi mungkin hadisnya itu masih hasan maksudnya. Bukan pasti, tidak bisa kita pastikan bahwasanya itu dari Nabi. Karena mungkin hadisnya mungkin sahih, tapi perawinya cuma satu misalkan, hadis ahad misalkan. Nah, itu mengamalkannya wajib, tapi kita meyakini itu adalah termasuk agamanya Nabi, itu tidak sampai merusak keimanan. Jelas. Nah, maka di sini dijelaskan bahwasanya iman itu adalah hati menerima, meyakini dan tunduk, nah ini mengikuti terhadap apapun yang diketahui bahwasanya itu dipastikan adalah termasuk ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu yang dicakup di sini adalah ada 6 perkara itu. Ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, baik yang baik, qada yang baik ataupun ketetapan yang baik ataupun yang jelek, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu wajib kita yakini. Karena itu memang betul-betul kita pastikan itu datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman yang pertama, rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah. Hendaknya kita percaya, kita meyakini, dan kita tunduk terhadap keyakinan tersebut. Bahwasanya kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan Allah artinya percaya bahwasanya Allah ini adalah Tuhan yang benar yang disembah. Dan Allah itu esa, satu, tidak ada duanya, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, di dalam af'alnya. Allah itu satu, tidak ada yang la syarika lahu, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu ada. Nah, harus kita yakin itu. Dan Allah itu harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang pantas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat mulia yang pantas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan terbebas daripada sifat-sifat yang tidak pantas, tidak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kita wajib kita yakini hal tersebut. Allah itu ada. Ada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun percaya adanya Tuhan, itu memang sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka banyak yang percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Karena memang secara akal seperti itu. Adanya makhluk hidup, adanya alam semesta ini. Nah, ini gak mungkin itu tahu-tahu terbentuk begitu saja. Tanpa ada sang penciptanya, tanpa ada yang membuatnya. Nah, secara akal gak bisa itu, gak masuk itu. Oleh karena itu banyak sekali mereka bahkan sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan, ada Tuhan yang menciptakan. Akan tapi mereka untuk mengetahui Tuhan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, namanya adalah Allah, baru mereka ketahui daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru mereka tahu setelah itu. Oleh karena itu dulu itu ada penyair, namanya Labid, penyair di zaman jahiliyah. Dikatakan asdaku
perkataan yang paling sidik adalah apa yang dikatakan oleh Labid. Apa yang dikatakan Labid? Padahal ada di zaman jahiliyah. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ala wa kullu ni'matin la mahalata zailu. Ini perkataan yang betul-betul mengandung makna tauhid. Semua selain Allah Subhanahu wa taala, selain Tuhan adalah batil. Dan seluruh nikmat, seluruh yang ada ini yang kita terima pasti menerima yang adanya sirna, apa? Pasti akan lewat. Nikmat itu kadang ada, kadang enggak. Fana, sifatnya fana. Baik. Itu yang pertama daripada arkanul iman. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib atas setiap mukallaf untuk memiliki akidah ini. Ini khamsuna aqidah. Khamsuna aqidah. Ada 50 akidah yang wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakininya. Ini 41 daripada 50 akidah tersebut terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagaimana kita sering pelajari itu. Ada sifat wajibnya Allah ada berapa? Ada 20. Kemudian sifat mustahilnya Allah ada berapa? 20. Sifat jaiz 1. 41 terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 9-nya terkait dengan para rasul. Ini sifat wajibnya para rasul ada 4. Sifat mustahilnya para rasul ada 4. Satunya jaiz. Ini 50 akidah yang wajib bagi setiap mukallaf untuk mempercayainya. Sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat wajibnya Allah? Ini sifat wajibnya Allah itu ma la yutasawwar fil agli adamuh. Yang secara akal tidak terbayang itu tidak ada. Pasti harus ada itu. Sifat-sifatnya wajibnya Allah. Sifat mustahil. Ma la yutasawwar fil agli wujuduh. Sesuatu yang tidak terbayang pada akal adanya, wujudnya. Tidak mungkin ada itu sifat-sifat mustahilnya Allah. Tidak mungkin ada dan disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat jaiz adalah ma yutasawwar fil agli adamu wa wujuduh. Ini sesuatu atau sifat yang secara akal itu mungkin terbayang ada atau tidak adanya. Sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala ada 20. Al-wujud, al-qidam, al-baqa, mukhalafatul hawadith, uqiyamuhu binafsih, wal wahdaniyah, wal qudrah, wal irada, wal ilm, wal hayah, wal sama', wal basar, wal kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, wa kaunuhu hayyan, wa kaunuhu sami'an, wa kaunuhu basiran, wa kaunuhu mutakalliman. Ini sifat wajibnya Allah yang 20 ini terbagi menjadi 4. Ada kalanya sifat yang nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'anin, ada sifat apa satunya? Ada sifat ma'nawiyah. Ada 4. Yang pertama sifat nafsiyah. Apa itu sifat yang nafsiyah? Ini sifat yang pertama, yaitu sifat al-wujud. Sifat yang hanya terkait dengan diri Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala, al-wujud. Allah itu ada. Al-wujud apa artinya? Ada. Allah itu ada. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala bukan didapatkan dengan yang lainnya. Allah ada dengan sendirinya, bukan seperti makhluk. Makhluk memang ada,
Nah, ini kita ada. Akan tapi adanya kita karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ada dengan sendirinya. Termasuk sifatnya Allah itu al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu zat yang maha awal. Yang tidak ada makhluk apapun, tidak ada sesuatu apapun yang sebelum Allah Subhanahu wa taala. Awal wal akhir, dan Allah yang zat yang maha akhir. Yang tidak ada yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada. Adanya Allah dengan sendirinya, bukan seperti makhluk. Makhluk hadis, kita ini makhluk hadis. Ini baru diciptakan memang. Ciptaan baru. Nah, kita adanya kita karena biijad Allah Subhanahu wa taala, biijadillah. Adanya kita karena Allah yang mengadakan kita. Kan tapi Allah adanya dengan sendirinya. Jadi enggak mungkin sebelum Allah ada lagi yang menciptakan. Akhirnya ya enggak selesai-selesai itu nanti. Harus ada sebelumnya. Akhirnya yang ini harus ada yang sebelumnya yang menciptakan. Nah, enggak selesai-selesai di situ. Nah, di sini termasuk sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu ada. Ini sifat nafsiyah. Nah, ini sifat yang terkait dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu zat yang maha ada. Nah, itu harus kita yakini. Secara akal saja, sebagaimana tadi dijelaskan, semua yang tercipta ini daripada makhluk ini semua menunjukkan bahwasanya ada sang pencipta. Yang menciptakannya itu ada. Nah, tidak mungkin kayak seperti halnya HP ini misalkan. Tahu-tahu ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Nah, tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dulu itu ada seorang ulama. Siapa namanya? Al-Imam Fakhrur Razi. Yang bisa menyebutkan 1000 dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat alim sekali. Akhirnya ketika ini berjalan di suatu tempat dengan rombongannya, akhirnya semua minta untuk dibuatkan jalan. Ayo, kasih jalan. Ini ada seorang ulama yang bisa mendatangkan 1000 dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada seorang perempuan tua yang nyeletuk mengatakan, keberadaannya Allah, wujudnya Allah, ada apa perlu dengan dalil? Al-athar yadullu 'alal mu'athir. Nah, ini bekas jejak kaki itu menandakan adanya orang yang ngasih bekas itu, adanya orang yang memberikan jejak tersebut. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Nah, ini tai apa itu? Kotoran hewan, nah, menunjukkan adanya hewannya. Ngapain ada dalil? Ngapain perlu dalil untuk meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Katanya dia. Akhirnya apa kata orang tua tadi? Katanya Imam Fakhrur Razi kalau salah. Ya, kemudian diungkapkan, diceritakan tentang situ. Akhirnya kemudian beliau mengangkat tangannya, Allahumma imanan ka imanil ajais. Ya Allah, berikan aku keimanan seperti imannya ini orang awam ini, orang tua ini. Karena dia imannya begitu menetap, gak perlu dalil apapun yang membuat dia yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, ini termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-wujud. Baik. Al-Qidam. Nah, ini apa al-Qidam? Nah, ini terdahulu, lama. Beda seperti makhluk hadis. Nanti kita baru diciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala al-Qidam, sifatnya al-Qidam. Apa? Nah, ini lama, terdahulu. Kemudian wal baga, Allah Subhanahu wa taala kekal. Beda seperti makhluk. Makhluk itu makhluk
ya, makhluk itu adalah sifatnya fana. Dia binasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala kekal. Dan ada beberapa makhluk yang memang karena kehendak Allah itu dikekalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti beberapa makhluk tersebut kekal, enggak. Makhluk-makhluk tersebut kekal karena memang Allah menghendaki kekal. Ini gabilun lizawal. Bisa bisa binasa ya. Tapi sama Allah dikehendaki kekal. Seperti apa? Seperti surga, seperti neraka, seperti apa lagi itu? Ajibudz dzanab, tulang ekor setiap manusia. Karena apa? Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syaibuz Zubat, wal jismu yabla ghaira ajbidz dzanabi wala syahidun balian wala nabi. Jasad itu akan binasa selain ajbudz dzanab. Nah, ini tulang ekor. Nah, itu Allah menghendaki itu kekal supaya nanti kelak akan di hari kiamat akan diturunkan hujan sehingga dari ajbudz dzanab tersebut akan tumbuh, akan dibangkitkan kembali makhluk tersebut. Wala syahidun balian wala nabi. Orang yang syahid dan para nabi, mereka jasadnya tidak hancur dimakan oleh tanah. Baik. Makhluk-makhluk tersebut bukan berarti kekal, akan tetapi Allah menghendaki makhluk tersebut itu kekal. Bukan memang secara zatnya itu kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa mukhalafatul lil hawadits. Berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Al-hawadits yakni makhluk yang baru diciptakan. Wa qiyamuhu bi nafsihi. Seluruh alam semesta ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatur, iya, tanpa tidak perlu dengan pembantu, tidak perlu dengan orang-orang yang membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini. Wal wahdaniyah. Nah, ini esa, satu. Nah, wajib kita meyakini bahwasanya Allah itu esa. Karena ada juga beberapa orang itu, kelompok percaya bahwasanya Allah, ketika ditanya, apakah kamu percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan? Iya. Tapi mereka juga percaya bahwasanya ada yang lain yang Tuhan juga, seperti orang-orang Nasrani itu. Meyakini bahwasanya Tuhan itu bukan tunggal, akan tapi tiga. Tiga tapi satu. Satu tapi tiga. 3 in 1. Enggak, tapi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu. Wal qudratu. Ini maha mampu. Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Maha mampu di dalam segala sesuatu. Makanya dan di dalam Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau kita makhluk, ada kadang-kalanya ada yang mudah, ada yang agak sulit, ada yang sulit. Allah tidak sama bagi Allah. Allah mampu dalam mewujudkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti Allah itu ketika menghendaki sesuatu harus mengatakan kun. Tidak perlu, Allah tidak perlu mengatakan kun baru jadi, tidak. Artinya Allah itu bisa mewujudkan segala sesuatu bahkan lebih cepat daripada ketika mengatakan kun. Jadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita berupaya sesuatu, kita harus yakini Allah maha mampu. Jangan kita ukur dengan kemampuan kita, tapi kita ukur dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu.
Ketika ada orang yang kepingin menghafal Al-Quran misalkan, tapi saya usianya sudah sekian, akan tapi saya banyak sekali kesibukannya. Nah, jangan ukur sama kemampuan kita, ukur dengan kemampuan Allah SWT. Allah maha mampu untuk menjadikan Anda sebagai orang yang menghafal Al-Quran misalkan. Dan begitulah segala sesuatu. Sebagaimana yang sering diajarkan oleh guru kita. Kita itu kalau di dalam mengerjakan sesuatu, yang penting kita punya niat yang baik. Yang pertama kita punya niat baik. Yang kemudian kita harus melangkahkan langkah pertama dalam segala sesuatu. Setelah kita melakukan langkah pertama sesuai kemampuan kita, maka kita pasrahkan hasilnya itu kepada Allah SWT. Sama Allah pasti akan dimudahkan. Nah, yang penting niat yang baik, kemudian kita melangkah. Langkah pertama sesuai kemampuan kita. Selepas itu pasti kita ukur dengan kemampuan Allah, kita pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam segala sesuatu seperti itu. Baik. Nah, seperti itu. Nah, begitu. Jadi hendaknya kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan kita ukur kemampuan kita, akan tapi ukur pada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mampu misalkan Allah mampu untuk menjadikan orang-orang besar itu, para ulama, para orang saleh, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya agar mengikuti jejak mereka. Sebagaimana Allah memberi mereka, sang pemberi itu masih ada. Sebagaimana dikatakan as-sagi bagi, sang pemberi itu masih ada. Nah, ini. Orang yang ngasih minum itu masih ada. Sebagaimana Allah memberi minum, memberikan pemberian kepada orang-orang terdahulu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, ini, sang pemberinya masih ada. Maka harus kita punya pandangan yang luas, husnudzon kepada Allah SWT. Jangan dipersempit. Katanya, sebagaimana katanya Syekh Mudhar, la tuhajjir 'alal karim. Jangan kamu persempit rahmat Allah yang luas. Allah punya rahmat, punya pemberian luas, tapi kita sendiri yang mempersempit. Akhirnya dapatnya ya segitu aja sudah. Kenapa? Kita sendiri yang mempersempit. Bagaimana itu? Orang-orang yang bekerjanya sebagai pegawai misalkan. Nah, itu kata Habib, katanya guru kita. Nah, itu dia menyempitkan rahmat Allah yang luas. Karena pegawai itu dia aman minal faqir. Pasti tidak fakir dia. Soalnya kenapa? Sudah ada gajinya setiap bulan segini, sekian. Sudah ada ketetapannya. Gak bakalan fakir dia. Tapi juga dia aman minal ghina. Dia gak bakalan kaya juga. Sudah segitu aja. Artinya dia membatasi rahmat Allah SWT yang luas. Rahmat Allah luas. Sudah, berusaha nanti Allah SWT yang akan memberi. Sagi bagi. La tagna bigadah saghir. Sebagaimana ada ungkapan syair, la tagna bigadah saghir. Jangan kamu puas dengan gelas yang kecil. Wasagil gom hu rabbul alamin. Sedangkan sang pemberi minum kaum tersebut adalah Allah SWT yang maha besar. Jangan puas hanya dengan sekedar gelas yang kecil. Maka kita gantungkan cita-cita kita setinggi mungkin, sehingga Allah akan memberikan tergantung apa yang kita prasangka kepada Allah SWT. Nah, kita coba dulu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita teruskan di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Nahallahu ta'ala. Sebelum kita akhiri, hal min sa'il, fadhal. Ada yang tanya? Fadhal.
Tapi kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu 'alal habib.